luar biasa. Nanti akan bercerita. Kita berikan aplaus. Bapak Ibu jangan ini ya, apa namanya? Ini kayak atas 10 kan. Oke, silakan. Thank you, Pak Sugiarto. Salam semuanya. Ya. Di sini ada nggak yang pertama kali atau yang bisnis? Ada? Ada ya? Oke. Jadi sedikit cerita ya, saya mungkin gabung di AFC itu 5 tahun lalu, teman-teman. Waktu itu juga nggak berpikir untuk bisnis. Saya lebih pikir untuk karena orang tua sakit, ya kan? Dan dipaksa juga oleh saya, dokter Yudi, jadi bisnisnya terpaksa. Nah, singkat cerita, karena produknya bagus, akhirnya saya jalanin bisnis yang mau. Kenapa? Ya karena dapat duit, kaget juga di awal kok gampang gitu. Nah, tapi setelah sekian lama, mungkin malam ini saya cuma sedikit sharing ya. Background saya pengusaha, teman-teman, dan sedikit berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau kita menjalankan bisnis networking itu memang sedikit beda tips dan triknya. Oke, kalau konvensional itu biasanya satu perusahaan itu kalau sudah hebat, semuanya itu pasti kita rahasia perusahaan. Dan nah, contohnya ibu misalnya punya usaha rumah makan, dari mana bu? Ibu dari mana? Cengkareng. Misalnya bakmi ayam paling hebat di Cengkareng, ya kan? Nah terus misalnya teman baik ibu mau tanya resepnya bu, jadi tahu nggak? Nggak, teman baik loh bu. Enggak, kasih benar resep dari nenek nih. Jarang kan biasanya orang yang kasih karena segala sesuatu yang kita punya itu adalah aset kita, betul? Nah, kalau di sini beda. Karena kalau kita mau sukses di bisnis jaringan, intinya satu, ya, di tim kita itu semuanya harus pinter. Oke, karena di sini bukan single fighter, ya kan? Bukan Superman kita. Tapi kita harus benar-benar punya tim yang kuat. Kalau enggak, percuma. Ujung-ujungnya bukan passive income teman-teman, tapi malah kayak Pak Sugianto itu mungkin membernya sudah puluhan ribu, ya kan? Kalau dia sendiri yang menghandle, nggak mungkin. Jadi kuncinya satu sebenarnya. Kalau kita ada member baru di awal, saya tanya komitmennya dulu. Ya, misalnya, halo, misalnya adik, kenapa join IC? Dalam produknya. Nah, saya tanya, mau konsumsi aja biar sehat, ya kan? Atau tertarik dari duit juga? Dari duit juga. Nah, berarti orang ini di awal komit untuk dari income dan sehat. Karena ada juga orang yang awalnya cuma mau beli aja, mau minum, ya kan? Dan kita paksa kerja, nggak mungkin. Jadi saya di awal tanya, saya bapak, karena suka produknya, ya kan? Tapi sudah kaya ini loh. Ya kan nggak mungkin kita paksa kerja, betul? Nah, jadi untuk orang-orang yang bilang mau bekerja, baru saya kasih PM, gitu. Atau kita buat perjanjian lah. Apa itu? Paling simpel. Satu, harus rajin belajar. Caranya, ya kayak TLOP ini, kita seperti kuliah kan. Nah, jadi kita perlu bekali mereka dengan ilmu-ilmu yang simpel mungkin. Ya. Terus yang kedua, kita minta komitmen. Kalau orang kerja, rata-rata itu sehari berapa jam? 8-9 jam. Kira-kira gajiannya kalau Jakarta karyawan kerja 8 jam sehari berapa sebulan? UMR berapa? 4 juta, 5 juta. Oke. Jadi kerja 8 jam sehari, ya kan? Sebulan 4 juta. Nah, saya juga bisa sama di AFC, kalau kita komit 8 jam sehari, ya kan? Bisa dapat 10-20 juta bahkan lebih. Nah, apakah mereka mau nggak kerja seperti kerja normal? Ya kan? Karena kalau kerjanya seminggu 2 jam, ya nggak bisa dong di-compare. Ya kan, kok gagal. Nah, kalau dia bilang mau 8 jam sehari, saya yakin kok 2-3 bulan itu gaji lamanya sudah sekali. Ya kan? Jangan muluk-muluk lah, bisa 2 kali gaji aja. Menarik nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya downline, kalau downline yang pengangguran itu paling enak.
ya kan? Karena apa? Karena mereka punya waktu banyak. Daripada saya punya tim yang contoh nih, siangnya jadi dokter atau jadi karyawan, PNS. Sebenarnya itu malah mereka waktunya terbatas. Jadi kalau kita punya teman-teman yang pengangguran, itu enak banget tuh kalau kita bisa dapat. Ya, jadi kuncinya adalah kita minta komitmen. 8 jam sehari normal kan? Nah, saya sering cerita juga ke mereka. Kalian bekerja 8 jam sehari, ya kan? Bikin bosnya kaya, betul? Berani terlambat kerja? Disuruh lembur-lembur? Ya kan? Minggu kalau dipanggil datang? Nanti kita punya bisnis sendiri kok malas. Ya kan? Ikut Zoom tak mau, ke LOP ya, aduh jauh pak, apa kak, gitu. Akhirnya apa? Kalian punya sesuatu usaha untuk bikin diri sendiri kaya, kalian males. Kerja sama orang, bikin orang lain kaya kok rajin. Fenomena aneh. Ya kan? Nah, jadi itu dulu kita harus ubah mindsetnya kan. Artinya apa? Kerja dimanapun harus rajin. Betul? Nah, kalau mereka sudah mau rajin, kita akan komit juga bantu dia. Karena saya bilang, saya tidak akan bantu tim saya yang malas untuk apa? Buang waktu saya, buang waktu mereka. Jadi siapa yang semangat, yang mau kerja, itu yang akan saya dampingi. Jadi kalau kalian punya leader, ya kan, tempel. Bikin dia sibuk. Ya kan? Di awal loh ya, sampai kira-kira berapa kali kalian bisa belajar gantian. Jadi sistemnya itu benar duplikasi itu harus berjalan, karena apa? Tujuannya kalau kita punya tim yang pintar, kita kerjain sama enak, ya kan? Betul? Nah, jadi teman-teman kerja di sini tidak boleh kalian berpikir, oh saya paling pintar, nggak boleh. Ya kan? Kita harus kasih tim kita ini, artinya buka pikiran mereka, ya kan? Kemudian mereka harus lihat potensi yang ada di IFC ini seperti kita lihat potensi yang ada, ya kan? Kalau mereka menganggap ini bisnis bisa, nggak apa-apa. Tapi ya kalau sebulan 1-2 juta ya itu aja porsinya. Kalau kalian serius, mungkin bisa 10 juta, 15 ya. Tadi pembicara kita tuh mungkin 200 juta. Karena mereka kerjanya full, kan? Tapi layak nggak buat kerja full sebulan 50 juta? Layak. Sudah diatur belum? Kenapa? Nah, dibagi, oke. Buat teman-teman yang bekerja ya, saya juga tidak suruh kalian berhenti kerja. Tapi pulang kerja, lemburnya di sini. Ya, misalnya pulang kerja jam 5 sore, ya sudah, jam 6 sampai jam 9, ini second job kita. Pekerjaan kedua, bukan kerja sampingan. Artinya apa? Ya, nggak usah lah nonton film drama Korea dulu atau sinetron atau main game itu kita skip, itu kita boleh kerja. Ya, berapa lama? Ya minimal 3-6 bulan. Oke? Kalau kalian lakukan itu, pasti berhasil. Bedanya cuma ini, yang beruntung lebih cepat, ya kan? Yang lainnya mungkin perlu waktu lebih lama. Tapi kalau setahun kalian bisa konsisten, ya kan? Bisa dapat income 2-3 kali gaji kalian, kira-kira oke nggak? Oke. Ya kan? Karena kalau kalian kerja sama orang, mungkin nggak tiap tahun gaji double. Buru-buru ya. Tapi kok rajin? Maksa. Nah, apa-apa, memang itu harus di. Kita punya kerjaan ya. Jadi AFC ini sebenarnya nanti kalau sudah pada waktunya, di saat kalian punya income besar, kalian punya pilihan. Oke? Mau berhenti kerja, terserah. Mau kerja double, terserah. Artinya, setelah kalian melakukan tugas-tugas yang di AFC, ya kan, terus dapat duit, nah kalian punya pilihan. Ya, saya juga tidak pernah suruh teman saya, oke, berhenti kerja. Ya kan? Karena banyak orang berhenti kerja, bilang mau join AFC, setelah berhenti dia tidur. Akhirnya kehilangan gaji, di sini nggak dapat duit. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan tuh supaya orang melihat potensi yang ada di AFC ini seperti kita melihat
potensi itu. Oke. Dan yang paling penting, dampingi member kita di awal. Ya kan? Dan bikin sesimpel mungkin. Saat kita develop, saat kita presentasi, ngomongnya gampang-gampang aja. Sehingga orang gampang tiru. Kalau kita ada yang sulit, ya pun apa? Pak, ini ada pertanyaan tentang penyakit yang aneh, Pak. Saya nggak pernah dengar. Nah, di situlah fungsinya apa nanti. Apa yang jelasin, kalian speakerphone, semua dengar, kan lama-lama terpisah. Gitu. Jadi intinya teman-teman, di sini bukan pekerjaan yang sulit, tapi harus kerja keras. Oke? Yang paling sulit itu adalah di awal, harus belajar. Oke? Kalau sudah bisa belajar, ya kan, harus bisa jadi ngajarin orang. Setelah itu, pastikan murid kita bisa ngajarin lagi ke bawah. Nah, itu diulang-ulang. Lalu, kita akan dapat income dengan tanpa potensi dengan hikmat, ya kan? Kalau saya kumpul sama tim saya sekarang, kalau yang besar cuma ngopi-ngopi, minum sudah ada kita saya ajarin, sudah berkembang. Kecuali tim baru, saya ulang lagi. Ya, jadi buat teman-teman, dimanapun kita kerja harus kita semaksimal mungkin. Tapi bedanya kalau kita di sini, kalau kita berhasil, ya kan, itu buahnya banyak dan terus-menerus. Oke, jadi mungkin itu tips sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang pasti, kalau kalian yakin dan semangat, pasti berhasil. Oke, sekian. Nanti ya, caranya sederhana ya. Jadi visi sini katanya